biarlah setiap pujian, penyembahan yang kami naikkan tadi Tuhan boleh menjadi korban yang menyenangkan hati Tuhan. Sehingga Tuhan, kami yang hadir pada saat ini Tuhan, kami boleh bersuka cita, menikmati hadirat Tuhan. Jemaat Tuhan juga yang menyaksikannya secara online, mereka juga boleh mengalami lawatan Tuhan, mujizat Tuhan di rumah mereka atau dimanapun mereka berada Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih ya Tuhan. Terpujilah Engkau selama-lamanya ya Tuhan. Kami buka hati kami Tuhan untuk kita boleh kebenaran firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus, Engkau yang berbicara dalam setiap hati kami Tuhan. Firman-Mu yang menolong kami, mengarahkan kami Tuhan, untuk kami bisa mengerti dan memahami apa yang Engkau inginkan di dalam kehidupan kami. Kami perlu firman-Mu Tuhan. Kami perlu Engkau Roh Kudus. Kami perlu tuntunan Engkau di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami berdoa dan bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Minggu ini kita masih berbicara tentang pemulihan doa, dan untuk tema kita minggu ini berbicara tentang membangun kehidupan doa. Jadi tema kita minggu ini berbicara tentang membangun kehidupan doa. Jadi pastikan kehidupan doa kita tidak tertidur, amin. Pastikan doa kita tidak tertidur. Kita harus membangun kehidupan doa kita sehari-hari. Kita buka dalam kitab Mazmur 119. Mazmur 119 ayatnya yang ke-164. Mazmur 119 ayatnya yang ke-164. Kita akan baca 1, 2, 3. 7 kali dalam sehari aku memuji-muji Engkau karena hukum-hukum-Mu yang adil. Kita lanjut lagi ke Daniel 6 ayatnya yang ke-10. Daniel 6 ayatnya yang ke-10. Kita baca 1, 2, 3. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Kalau tadi Mazmur Daud dikatakan bahwa 7 kali dalam sehari aku memuji-muji Engkau. Dan di situ dikatakan bahwa sebenarnya Daud itu karena dia memiliki kehidupan yang kuat, jadi dikatakan bahwa dia itu sering kali dalam sehari itu dia berdoa sambil memuji Tuhan. Makanya Daud memiliki kehidupan doa yang luar biasa di hadapan Tuhan. Dan juga Daniel juga dikatakan bahwa 3 kali dalam sehari Daniel dia berdoa berlutut sambil memuji Tuhan. Nah, ini adalah teladan-teladan yang luar biasa yang patut kita contohi dalam kehidupan kita. Kita sebagai orang-orang Kristen tentunya kita harus memiliki kehidupan doa yang kuat dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena itu sangat penting bagi kita sebagai orang-orang yang mengasihi Tuhan. Kalau kita tidak mempunyai kehidupan doa yang kuat, apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita? Kita percaya bahwa doa itu adalah luar biasa. Ketika kita berdoa, tadi dikatakan mujizat itu terjadi. Berarti kalau kita nggak berdoa, jangan kita mengharapkan mujizat. Kalau kita nggak berdoa, jangan kita mengharapkan kesembuhan dari Tuhan. Tetapi dikatakan di saat kita berdoa dan kita percaya, maka mujizat akan terjadi. Maka kesembuhan akan terjadi. Jadi kalau sampai kita sebagai orang-orang percaya tidak memiliki kehidupan doa, tidak membangun kehidupan doa kita, apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita? Makanya sampai saat ini ya banyak anak-anak Tuhan yang ya istilahnya mereka nggak kuat untuk menghadapi situasi yang terjadi. Situasi yang sangat tidak enak terjadi dalam kehidupan mereka
dan sangat sulit untuk menghadapinya. Karena mereka tidak membangun kehidupan mereka. Daud aja dikatakan bahwa 7 kali sehari dia berdoa sambil memuji Tuhan. Bisa bayangin waktu yang dia persembahkan buat Tuhan. Daud itu bukan seorang pengangguran, tapi dia sebagai seorang raja itu pekerjaannya banyak banget. Dia harus memikirkan keluarganya, dia harus memikirkan bangsanya, apa yang harus dia lakukan nanti. Dia harus berperang sana sini. Ada begitu banyak yang dia lakukan, tetapi di dalam kesibukan Daud, dia bisa meluangkan waktunya untuk dia bisa berdoa kepada Tuhan. Bukan cuma sehari sekali, bukan cuma 2 hari sekali, bukan hanya 3 kali, tetapi sampai 7 kali dia berdoa kepada Tuhan. Kalau kita mempelajari dalam kitab Mazmur, itu ada begitu banyak doa-doa yang dicatat yang Daud serukan kepada Tuhan. Kalau kita baca kitab Mazmur dikatakan ada doa pagi. Itu ditulis di dalam kitab Mazmur. Dan juga ada pasal-pasal juga yang mengatakan doa pada waktu siang hari. Bahkan ada juga dikatakan bahwa doa pada malam hari. Itu doa-doa yang Daud ajarkan dalam firman Tuhan. Bahkan bukan cuma itu. Ada juga dalam pasal-pasal lain dikatakan bahwa doa dalam pergumulan. Satu pasal. Ada juga dikatakan bahwa doa di dalam menghadapi musuh. Ada begitu banyak doa-doa yang Daud serukan kepada Tuhan. Makanya dia memiliki kehidupan doa yang kuat. Makanya kalau kita mempelajari kehidupan Daud, ada begitu banyak penderitaan yang dialami, ada begitu banyak permasalahan yang dialami. Tetapi di dalam semuanya itu, dia bukan menjadi lemah. Tetapi Daud dia tetap bertahan di dalam menghadapi penderitaan-penderitaan yang dia lalui. Ketika dia harus dikejar oleh rajanya sendiri, Raja Saul, dia menjadi seorang buronan. Dia mengalami penderitaan yang luar biasa. Tadi malam saya sudah singgung juga di ibadah Yud. Bisa bayangin juga Daud dulu ketika dia berikan seorang istri oleh rajanya Saul, tetapi istrinya diberikan kepada laki-laki lain. Bagaimana perasaan dia sebagai suami pada waktu itu? Istrinya diberikan kepada orang lain. Bapak Ibu pasti belum mengalami seperti ini kan? Tapi itu Daud sudah alami. Bahkan dia dikejar-kejar oleh Raja Saul dan dia nggak tahu harus bagaimana. Dia harus pergi ke negeri orang dan dia harus berpura-pura menjadi seperti orang gila karena dia takut ketahuan. Karena mereka tahu kalau Daud berperang, dia adalah seorang panglima yang luar biasa. Jadi ketika dia memimpin perang, dikatakan Daud itu nggak pernah kalah. Makanya bangsa-bangsa kenal yang namanya Daud dan mereka ketakutan. Tetapi pada waktu dia dikejar-kejar oleh Saul pada waktu itu, Daud melarikan diri dan dia ketakutan. Bahkan ketika dia harus pergi ke negeri Mesir, ke negeri orang, dia harus berpura-pura menjadi gila. Itu yang Daud alami, penderitaan yang dia alami. Bahkan ketika anak kesayangannya yang bernama Absalom memberontak melawan ayahnya sendiri. Dia berusaha untuk membunuh Daud, bapak kandungnya. Itu bisa bayangin penderitaan yang Daud alami. Anak kesayangannya berusaha untuk membunuh dia. Dan dia pun sebagai seorang raja, dia harus melarikan diri. Dia harus mengungsi ke satu tempat supaya mereka aman. Itulah penderitaan-penderitaan yang Daud alami. Makanya kenapa dia kuat? Kenapa dia bisa berkenan di hati Tuhan? Walaupun dia adalah seorang manusia biasa yang nggak luput juga dari kesalahan dan kelemahan. Ada begitu banyak kelemahan-kelemahan yang dicatat oleh firman Tuhan tentang kelemahan Daud. Tentang dosa-dosanya di hadapan Tuhan. Ada banyak. Tetapi dia tetap berkenan di hati Tuhan. Di dalam semuanya itu Daud tetap berkata, aku mengasihi Engkau Tuhan.
Aku menyayangi engkau Tuhan. Walaupun dia orang berdosa, walaupun dia terkadang menyakiti hati Tuhan, tapi dia tetap mendekatkan diri kepada Tuhan. Dia tetap berdoa kepada Tuhan. Bahkan Daud berkata, jangan ambil rohmu dariku ya Tuhan. Ketika dia merasa seakan-akan Tuhan meninggalkan Daud, dan ketika dia berdoa seakan-akan Tuhan tidak menjawab doanya, dia tidak pernah sedetik pun untuk menjauhkan diri daripada Tuhan. Karena dia tahu bahwa hanya Tuhan yang bisa menolong dia. Tuhan yang mengangkat dia dari seorang yang bukan siapa-siapa menjadi seorang raja, itu semuanya karena Tuhan. Itu karena kedekatan dia dengan Tuhan. Nah itulah karena Daud membangun kehidupan doa yang luar biasa. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, mengapa sih kita harus membangun kehidupan doa kita? Mengapa? Kita harus membangun kehidupan doa kita. Jadi jangan pernah meremehkan tentang doa. Jadi kita pun harus membangunkan kehidupan doa kita. Jangan biarkan kehidupan doa kita tertidur. Waduh, kalau sampai ketiduran kan ngeri Bapak Ibu. Jadi pastikan kita membangun kehidupan doa kita di hadapan Tuhan. Mengapa? Yang pertama yang ingin saya sampaikan, yaitu mengapa kita harus membangun kehidupan doa kita di hadapan Tuhan. Satu hal yang ingin saya sampaikan bahwa kita harus sadar bahwa kita itu manusia lemah dan tak berdaya. Amin. Ada yang merasa kuat, Bapak Ibu? Kita harus sadar bahwa kita ini hanyalah manusia lemah. Kita ini hanyalah manusia yang tidak berdaya. Siapa kita? Itu yang harus kita tanamkan dalam hati dan pikiran kita. Kita itu hanyalah manusia lemah. Kita itu hanyalah manusia yang tak berdaya. Makanya kenapa kita harus membangun kehidupan doa yang kuat di hadapan Tuhan? Karena kita benar-benar harus sadar. Jangan merasa sok jago dan jangan merasa sok kuat sendiri. Jadi kalau Bapak Ibu di dalam kehidupan kita nggak berdoa sama sekali, nah ada dua pilihan. Kalau sampai kita sudah tidak berdoa sehari pun, waduh, apakah karena kita sudah terlalu hebat sehingga kita tidak mau berdoa lagi ya kan? Ada kan orang yang merasa seperti itu. Ya ngapain sih berdoa gitu? Ngapain kita harus membangun kehidupan doa kita? Bisa ya buktinya semuanya saya bisa atasi, semuanya saya bisa alami dengan kekuatannya sendiri. Karena dia merasa sok jago, sok hebat, sok pinter, sok bisa. Jadi ya udahlah, nggak usah. Ngapain saya harus berdoa? Lagian doa juga kok nggak dijawab-jawab sama Tuhan. Saya sudah berdoa bertahun-tahun juga nggak dijawab sama Tuhan. Ngapain saya harus berdoa? Jadi akhirnya nggak mau berdoa jadinya. Kita harus sadar bahwa kita itu manusia lemah dan tak berdaya. Makanya penting banget kita untuk bisa membangun kehidupan doa kita di hadapan Tuhan. Jangan kita merasa sok jago dan sok kuat sendiri sehingga kita nggak mau berdoa lagi. Jalani hidup ya seperti ya mengalir aja. Sehari-hari mau lakukan apa tanpa kita berdoa kepada Tuhan. Ada seorang tokoh yang luar biasa namanya Martin Luther, kita tahu. Dia berkata seperti ini. Menjadi seorang Kristen tanpa berdoa adalah tidak lebih daripada menjadi seorang yang hidup tanpa bernafas. Martin Luther aja bisa berkata gitu. Seorang yang luar biasa, dia bisa berkata bahwa menjadi seorang Kristen itu tanpa berdoa tidak lebih daripada seorang yang hidup tanpa bernafas. Nah, jadi bagaimana kalau kita sebagai orang Kristen kita hidup nggak bernafas? Apa yang akan terjadi? Sesak aja kita udah susah banget untuk menjalani kehidupan kita. Apalagi sampai kita nggak bernafas, ya udah kehidupan kekristenan kita mati sudah. Kita harus bernafas. Dan kita percaya bahwa doa itu adalah nafas hidup orang Kristen. Minggu lalu kita sudah dengar khotbahnya. Doa itu adalah nafas hidup orang Kristen.
Jadi jangan sampai kita nggak berdoa kepada Tuhan. Kita ya istilahnya nggak bernafas katanya. Jadi ya suatu saat ya mati udah selesai. Karena kita sudah nggak mau berdoa di hadapan Tuhan. Jangan Martin Luther, kita baca dalam Markus 1 ayat 35. Markus 1 ayatnya yang ke-35. Demikianlah firman Tuhan. Pagi-pagi benar waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Sekali lagi kita baca. Pagi-pagi benar waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tuhan Yesus saja yang adalah Tuhan, dia bangun pagi-pagi untuk berdoa loh. Dia mencari suatu tempat untuk dia bisa berhubungan dengan Bapa, untuk dia bisa terhubung dengan Bapa melalui doanya. Yesus aja masih berdoa. Apalagi kita, kalau sampai kita nggak berdoa bagaimana? Yesus walaupun dia Tuhan, tetapi dia pernah menjadi manusia dan dia sadar bahwa kemanusiaannya itu lemah di hadapan Tuhan. Kemanusiaannya itu yang mengharuskan dia untuk dia bisa berdoa kepada Bapa. Pagi-pagi sekali dia sudah menyiapkan waktu dia untuk bisa berdoa kepada Bapa, karena dia sadar manusianya itu. Ketika dia menjadi manusia, dia sama seperti kita, yang lemah juga. Makanya dia perlu berdoa. Pagi-pagi dia menyiapkan waktu dia khusus untuk dia bisa berdoa kepada Bapa, supaya Tuhan bisa menjalani hari-harinya. Itu yang Tuhan Yesus lakukan. Jadi sadarlah bahwa kita itu sebagai manusia yang lemah dan tak berdaya, makanya kita harus membangun kehidupan doa kita di hadapan Tuhan. Jangan kita merasa so jago dan so hebat, so kuat, sehingga kita tidak mau berdoa lagi. Ya walaupun nggak pagi-pagi, ya setidaknya kita siapkanlah waktu yang khusus yang terbaik untuk kita bisa berdoa dengan Tuhan. Setidaknya sekali lah dalam sehari itu, jangan sampai kita nggak berdoa kepada Tuhan. Ya istilahnya bukan hanya doa bangun terima kasih Tuhan saya sudah bangun, udah langsung melangkah. Siangnya Tuhan saya mau makan, terima kasih ada makanan, amin, selesai. Udah malam Tuhan terima kasih saya sudah capek saya mau tidur, amin, selesai. Bukan yang seperti itu Bapak Ibu, memang itu berdoa. Tapi siapkanlah waktu kita khusus untuk kita bisa berhubungan, berbicara enak dengan Tuhan. Kapan waktu terbaik yang kita bisa berikan kepada Tuhan? Memang lebih bagusnya sih pagi-pagi, subuh-subuh ya. Itu masih enak, dan itu pun Yesus lakukan. Tapi kalau ada yang gak bisa bangun pagi subuh-subuh, carilah waktu yang terbaik untuk kita bisa berdoa, memuji dan menyembah Tuhan. Nggak harus 7 kali juga sama seperti Daud, tapi lebih banyak lebih bagus, iya kan? Tapi setidaknya sekali aja kita menyiapkan waktu kita untuk berdoa secara pribadi kepada Tuhan. Kita siapkan waktu kita yang terbaik untuk berhubungan dengan Bapa di surga. Ya, kita mau ngapain ya, kita mau curhat sama Tuhan, mau ngomong apapun, ajak Tuhan ngobrol kan melalui doa kita, karena Dia suka mendengar seruan kita. Tuhan suka kita berbicara kepada Dia, karena Dia sebagai seorang Bapa yang baik yang mendengar seruan hati anak-anaknya. Jadi betapa senangnya juga Tuhan sebagai Bapa ketika ada anak-anak yang mau berbicara dengan Dia secara khusus, menyediakan waktu, tempat secara pribadi untuk bisa berbicara tanpa diganggu orang lain. Bukankah Tuhan senang? Kita pun ikut senang, amin. Tapi kalau sampai kita nggak berdoa, ya apa yang akan terjadi Bapak Ibu? Yang kedua, mengapa kita harus membangun kehidupan doa kita? Yang kedua yang ingin saya sampaikan yaitu supaya kita kuat dan bertahan di dalam menghadapi penderitaan. Jadi poin yang kedua yang ingin saya sampaikan, mengapa kita harus membangun kehidupan doa kita, yaitu supaya kita kuat dan bertahan di dalam menghadapi penderitaan. Amin.
Kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok hari. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi 1 bulan kemudian. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi 1 tahun ke depan. Kita nggak tahu, semuanya itu masih misteri. Kecuali kita bisa meramal, kita bisa melihat masa depan. Nah itu pun ada, tetapi itu orang-orang yang benar-benar dekat banget sama Tuhan. Dan firman Tuhan katakan Tuhan akan membicarakan, Tuhan akan menyampaikan apa yang akan terjadi nanti. Kalau orang yang benar-benar sudah dekat banget sama Tuhan, dia akan bisa mengetahui apa yang akan terjadi, karena firman Tuhan catat seperti itu. Tetapi kita yang hanya sekali sehari berdoa pun itu susah, bagaimana kita bisa mengetahui apa yang akan terjadi? Tentunya sangat susah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Daniel, dia adalah orang yang takut akan Tuhan dan dia tidak bersalah. Bahkan Raja Darius pada waktu itu, Raja Media Persia, itu sangat mengasihi Daniel. Tetapi kita buka dalam kitab Daniel 6 ayat 13. Daniel 6 ayat 13. Demikianlah firman Tuhan. Daniel 6 ayat 13. Lalu kata mereka kepada Raja Daniel salah seorang buangan dari Yehuda tidak mengindahkan tuanku ya Raja, dan tidak mengindahkan larangan yang tuanku keluarkan. Tetapi 3 kali sehari ia mengucapkan doanya. Ini luar biasa. Itu karena dia sudah berkomitmen untuk berdoa 3 kali sehari. Dan semua orang pun tahu pada waktu itu, pejabat-pejabat, mereka bilang, itu Daniel itu udah tahu lah, dia pasti sehari 3 kali dia itu berdoa kepada Tuhan. Mereka sudah tahu jam-jamnya mungkin. Dan setelah raja mendengar hal itu, maka sangat sedihlah ia. Dan ia mencari jalan untuk melepaskan Daniel. Bahkan sampai matahari masuk, ia masih berusaha untuk menolongnya. Kenapa raja ini berusaha untuk menolong Daniel? Padahal dia sudah mengeluarkan titah bagi siapa yang berdoa kepada dewa-dewa lain, kepada Allah-Allah lain, dia harus dihukum. Dan itu pejabat-pejabatnya tuntut sama Raja Darius karena dia yang mengeluarkan perintah. Dan Daniel, dia tidak mempunyai kesalahan. Dia adalah orang yang takut akan Tuhan, yang melakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan. Dan mereka tidak mendapati ada kesalahan di dalam hidup Daniel. Dan raja pun tahu bahwa Daniel ini tidak bersalah. Tetapi yang mereka dapati, yaitu kesalahannya itu. Karena dia itu berdoa kepada Tuhan. Bahkan bukan cuma sekali, 3 hari sekali. Mereka tahu Daniel itu berdoa kepada Tuhan. Mereka tahu. Makanya itu yang dijadikan kesalahan, bahwa dia nggak menyembah raja, tapi menyembah Allah lain katanya. Nah, dia harus kena hukuman. Dan Raja Darius pun pada waktu itu dia nggak bisa berbuat apa-apa, karena dia mengeluarkan titah sebagai seorang raja. Dan itu harus ditepati. Jadi dengan berat hati dia pun harus menghukum Daniel. Dan Daniel pun diizinkan untuk masuk dalam penderitaan. Dia diizinkan untuk masuk dalam penderitaan, ya dimasukkan di gua singa. Seorang yang tidak bersalah harus dihukum masuk ke dalam gua singa. Tetapi ya walaupun secara fisik mungkin dia ada menderita sedikit dan juga merasa mungkin dia karena nggak bersalah mau dijebloskan. Ya mungkin ada banyak penderitaan juga yang Daniel alami pada waktu itu. Tetapi itu tidak mengurangi doanya kepada Tuhan. Itu pun ya pasti dia berdoa 3 kali sehari. Sehingga ya singa-singanya nggak berani ngapa-ngapain sama dia kan. Nggak berani makan sama dia. Dia diselamatkan. Ketika dia dilepaskan dari gua singa, pengawal-pengawal, pejabat-pejabat yang menuduh dia pada waktu itu, ya istilahnya baru di atas, baru dimasukkan, baru dimakan sama singa. Dia sehari tinggal di dalam gua singa tanpa diapa-apain sama singa. Itu kan luar biasa, itu karena Daniel membangun kehidupan doa dengan Tuhan. Walaupun dia harus dimasukkan di dalam penjara, ya mungkin
di dalam gua singa. Ya mungkin orang lain bisa stres atau gimana-gimana karena dia nggak bersalah, pasti mempunyai suatu keinginan untuk dia bisa membela diri. Ya kan saya nggak bersalah. Dengan pemikiran-pemikiran mereka mungkin ada banyak hal yang bisa dilakukan, tetapi Daniel tidak seperti itu. Dia berserah aja. Tapi itu tidak mengurangi kepercayaannya kepada Tuhan dan tidak mengurangi jam-jam doanya kepada Tuhan. Makanya dia benar-benar dilindungi, dipelihara. Dan mungkin bisa dibilang kalau pada waktu itu mungkin singa-singa bisa berbicara, mungkin mereka akan menyambut Daniel pada waktu itu. Selamat datang Daniel. Kalau dia bisa berbicara ya, semua kan binatang nggak berbicara. Ya bisa aja kan mereka menyambut Daniel. Oh ini hati-hati loh. Anak Tuhan yang suka berdoa ini, ayo kita sambut dia. Bahkan Tuhan mengutus malaikatnya untuk menjaga Daniel. Itu firman Tuhan katakan seperti itu. Karena dia memiliki kehidupan doa, membangun kehidupan doa yang luar biasa di hadapan Tuhan. Dia dilindungi dan dipelihara Tuhan, walaupun harus menderita. Bahkan bukan cuma itu. Dikatakan bahwa di dalam Daniel 6 ayat yang ke-28, firman Tuhan berkata, dan Daniel ini mempunyai kedudukan tinggi pada zaman pemerintahan Darius dan pada zaman pemerintahan Kores. Jadi bukan hanya pada zaman pemerintahan Raja Darius, tapi pada zaman pemerintahan Raja Kores pun dia memiliki kedudukan yang tinggi, orang Persia itu. Dan ini yang luar biasa. Ini yang mereka yang alami. Daud dia membangun kehidupan doa yang luar biasa di dalam Tuhan. Daniel juga dia membangun kehidupan yang doa yang luar biasa. Maka mereka kuat dalam menghadapi setiap tantangan, setiap cobaan, setiap penderitaan. Itu tidak melemahkan iman mereka, tetapi itu memperkuat iman percaya mereka kepada Tuhan, sehingga mereka pun mendapatkan promosi dari Tuhan. Menjadi pertanyaannya, bagaimana dengan kehidupan doa kita? Apakah kita sudah membangun kehidupan doa kita di hadapan Tuhan? Ataukah kita biarkan kehidupan doa kita tertidur nyenyak tanpa bangun-bangun dan berdiri lagi? Itu yang harus kita tanyakan dalam hati kita. Percayalah bahwa semakin banyak kita berdoa, semakin banyak juga kita akan mengalami pertolongan Tuhan. Amin. Semakin kita percaya aja, semakin kita banyak berdoa, ya pasti semakin banyak kita akan mendapatkan pertolongan Tuhan. Yang sekali berdoa aja ditolong Tuhan, apalagi yang berkali-kali berdoa. Makanya jangan heran, Daniel 3 kali berdoa di hadapan Tuhan. Daud 7 kali dalam sehari berdoa kepada Tuhan. Makanya mereka mengalami hal-hal yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Ketika penderitaan itu datang menghampiri mereka, ketika badai itu menggoncang hidup mereka, itu tidak membuat mereka lemah, tetapi mereka tetap kuat di dalam Tuhan karena doa-doa mereka kepada Tuhan. Dalam Lukas 18 ayat yang pertama dikatakan, Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan. Jadi Tuhan Yesus pun menegaskan kepada murid-muridnya bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Waduh, itu Yesus pun menegaskan kepada murid-murid mereka supaya mereka tidak jemu-jemu di dalam berdoa. Amin. Jadi jangan pernah bosan untuk kita berdoa kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Marilah kita bangun kehidupan doa kita di hadapan Tuhan supaya kita tetap kuat dan bertahan dalam menghadapi apapun badai yang akan menghampiri kita, karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Mari kita berdoa. Haleluya Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik.